Bismillahirrahmanirrahim. Saat sangkakala pertama ditiupkan, suasana bumi saat itu ditiup persis, Pak. Bapak coba saja lihat, ini sebuah trompet. Bapak masukkan debu-debu ringan ke dalam trompet itu. Saat Bapak tiup, apa yang terjadi dengan debu-debu yang ada di dalam trompet? Saling berhamburan. Pat, maka yang di dalam itu akan saling berhamburan. Perhatikan, tiupan pertama, anak-anak kecil langsung beruban saking takutnya dengan suara yang begitu dahsyat. Seluruh yang ada di langit saling berbenturan dan bertabrakan, dan bumi nanti akan mengalami hantaman besar dari salah satu bintang ruang angkasa yang pecah, yang menabrak bumi. Allah berfirman suasana ketika itu di surat Al-Hajj. Silakan buka surat Al-Hajj, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma rahamna bil Qur'an. Dengarkan artinya. Hai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kamu. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kamu sekalian. Inna, sesungguhnya, zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, kegoncangan hari kiamat itu, gempa hari kiamat itu, syai'un 'azim, sesuatu yang sangat besar. Bapak kalau ada waktu silakan buka di YouTube, buka acara Discovery Channel, bahwa pakar antariksa, pakar luar angkasa, para astronomi, para pakar-pakar astronomi dunia mengatakan di acara channel TV yang sudah diabadikan di YouTube sekarang, bahwa saat ini ada satu pecahan langit, pecahan bintang besarnya setengah bumi yang akan menghantam bumi lebih kurang 80 tahun yang akan datang. Dan itu tidak meleset. Kalau selama ini perkiraan sekian persen enggak. Kalau ini perkiranya 100% menghantam bumi. Pengumuman ini tahun 2001. Tahun 2001 di televisi dunia diumumkan. Perkiraan hantamannya adalah 80 tahun lebih dan kurang akan menghantam bumi. Besarnya setengah bumi loh Pak. Bapak sudah tahu penjelasan Michel Penn bahwa satu pecahan bintang yang garis diameternya cukup 2 km saja, kekuatan ledakannya bila menghantam bumi sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. Dan ini sudah menimbulkan petaka besar. Bagaimana kalau besarnya setengah bumi? Maka yuk kita lihat nih ayat. Sesungguhnya goncang ketika itu sangatlah dahsyat.
Kalau bapak dengarkan surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Al-Qari'ah, suara dentuman besar yang menggelegar di langit yang teramat sangat menakutkan. Itu arti panjang dari Al-Qari'ah. Mal Qari'ah, apakah yang engkau ketahui tentang suara gelegar besar yang teramat sangat menakutkan dari langit? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah engkau apakah itu suara besar yang teramat sangat menakutkan yang berasal dari langit? Yauma yakunun nas kal farashil mamthuth, pada hari itu manusia engkau akan lihat seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibal kal ihnil manfush, engkau akan menyaksikan pada kejadian itu gunung-gunung berterbangan seperti kapas yang ditiup. Masya Allah. Akibat apa? Suara menggelegar yang sangat besar menakutkan yang datang dari langit. Inilah dia hantaman besar di akhir zaman. Hantaman ini akan menghancurkan, meluluhlantakkan dan membuat terbang gunung-gunung, manusia seperti anai-anai. Dan zalzalah, terjadilah kegoncangan yang dahsyat, kehancuran alam semesta. Sebagaimana pakar-pakar gempa dari Jepang mengumumkan di tahun yang sama 2001 bahwa lebih kurang 80 tahun yang akan datang. Aneh loh Pak, pakar gempa Jepang nggak pernah buat kesepakatan dengan pakar perbintangan, dengan para pakar antariksa luar angkasa, nggak pernah buat kesepakatan. Tapi hasil tahun yang dimunculkan hampir sama. Kalau pakar gempa Jepang mengatakan di bumi ini lebih kurang 80 tahun yang akan datang akan terjadi gempa maha dahsyat di bumi ini. Tidak satu pun manusia yang akan selamat dalam gempa itu. Tidak satu pun negara yang akan selamat pada gempa itu. Tidak ada satu pun teknologi yang dapat menghentikan gempa itu. Gempa yang teramat sangat dahsyat. Mudah-mudahan masih ingat oleh Bapak firman Allah surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Idza zulzilah al-ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncangkan segoncang-goncangnya. Yang dikatakan oleh pakar gempa Jepang dengan ayat ini sejalan Pak, sesuai. Bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Akibatnya apa? Seluruh isi bumi keluar. Wa akhrajatil ardu athqalaha, seluruh isi bumi keluar. Lautnya tumpah, entah tsunami setinggi apa yang terjadi. Tambah hantaman dari langit. Ya inilah dia kiamat Pak. Makanya surah Az-Zalzalah disebut salah satu nama surat hari kiamat. Surat Al-Qari'ah juga disebut dengan salah satu nama surat hari kiamat. Ya,
Az-zalzalah, al-qari'ah, dua-duanya terjadi. Subhanallah, pakar-pakar dan ahli-ahli alam berbicara kemungkinan bumi ini akan mengalami kehancurannya. Kalau hitung dari sekarang, lebih dan kurang ada 80 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti, saat malaikat maut meniup sangkakala pertamanya, saat itu semua yang ada di bumi musnah. Lanjut kepada surah Al-Hajj tadi. Surah Al-Hajj tadi kita lihat. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamli hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Pada hari itu seluruh yang hamil langsung saat itu juga melahirkan. Pada saat itu seluruh yang sedang menyusukan langsung membuang susuannya. Coba, saking menakutkan suasana, mana ada seorang ibu tega melepaskan anak bayinya yang sedang menyusu. Bahkan dia siap pasang badan. Umpama ada singa lepas, dia sedang menyusukan anak. Mana yang mungkin dia serahkan anaknya, dia tinggalkan anaknya, atau dia peluk anaknya dan dia siap dimakan oleh singa? Seorang ibu akan siap menjadikan tubuhnya sebagai mangsa demi menyelamatkan anaknya. Selalu terjadi begitu. Tapi di suasana kiamat enggak ada cerita. Seorang ibu akan lupa dia punya anak, padahal anaknya baru sedang menyusu. Dia lari mencoba menyelamatkan diri. Anak kecil, kata Rasulullah, langsung beruban di tempat. Ketakutan yang dahsyat menyebabkan langsung anak-anak satu bumi ini beruban ketika itu. Saking dahsyatnya yang akan mereka saksikan. Selanjutnya, engkau lihat manusia seperti mabuk gila seluruhnya, padahal mereka tidaklah sedang mabuk. Manusia lari enggak karu-karuan. Sedangkan tsunami di Aceh saja sampai telanjang bulat, Pak. Orang keluar dari kamar mandi enggak malu-malu, enggak menutup aurat, lupa kalau dirinya udah bapak-bapak orang. Telanjang bulat lari keluar. Orang juga udah nggak peduli dengan yang telanjang bulat ini. Kenapa? Ketakutan seluruhnya. Gempa yang sangat hebat di menjelang tsunami Aceh. Engkau lihat manusia seperti gila, engkau lihat manusia seperti mabuk, padahal mereka bukanlah orang gila dan juga tidak sedang mabuk. Tapi tingkah laku mereka pada hari kiamat itu seperti orang gila. Walakin azaballahi syadid. Ibarat Allah yang kami muliakan, selanjutnya baca firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Haqqah ayat 13-16. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Pada saat sangkakala ditiup, satu kali tiup. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Bumi dan seluruh isinya, gunung-gunung dan bukit yang ada, pada saat itu engkau akan lihat mereka saling berbenturan. Mereka saling berbenturan. Lah, Bu, mungkin enggak gunung dengan gunung saling berbenturan? Mungkin enggak? Kalau Ibu pernah ke Sumatera Barat, ini Gunung Singgalang, ini Gunung Merapi. Di antara kedua gunung itu adalah perjalanan menuju kota Bukit Tinggi. Jarak kedua gunung ini hanya lebih kurang 20 kiloan saja paling banyak. Paling jauh ujung-ujungnya. Nah, kaum muslimin, mungkin gak dua gunung ini saling berbenturan pada hari kiamat terjadi? Gimana caranya? Jangan lupa tadi ayatnya, gunung tadi lepas dari tempatnya, lalu melambung ke atas, dan antar satu dengan yang lain saling berantam di udara. Saling berantam karena apa? Karena digodok, dikocok oleh bau, oleh tiupan sangkakala malaikat. Inilah dia kiamat, kehancuran alam semesta. Dan manusia ketika itu benar-benar bagaikan anai-anai yang berterbangan. Maksudnya apa? Udah nggak karu-karuan, kemana-mana manusia berterbangan, nggak ada lagi tempat pijakan. Bumi yang ada saja hancur lebur. Demikianlah Allah menyebutkan fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Itulah dia hari di mana kiamat besar terjadi. Wansyaqqatis sama'. Suasana kiamat itu langit terbelah.
fahiya yauma idzi wahiyah. Langit pada saat itu sedang dalam keadaan lemah. Nah, habis bumi senyap, sepi. Bumi senyap, sepi. Langit sudah tidak ada, bumi sudah hilang. Ruang angkasa kosong sebagaimana dulu sebelum diciptakan, seperti itu keadaannya. Berapa jarak lamanya